kehidupan yang kita jalani hari-hari hidup ini, saudaraku, adalah pengiringan kita kepada Tuhan. Apapun profesimu, apapun kesibukanmu, kita sedang berada di dalam perjalanan mengiring Tuhan. Dan di dalam setiap perjalanan, kita harus menghitung anggaran yang harus kita keluarkan untuk kita melakukan sebuah perjalanan. Di dalam kita mengiring Yesus, harus ada anggaran yang harus kita perhatikan supaya kita mengiring Dia sampai tuntas. Karena banyak orang yang tidak menghitung anggarannya, dan dia berpulang atau dia kembali atau balik dari pengiringannya kepada Yesus karena dia tidak sanggup atau tidak mau membayar anggaran yang harus ditentukan untuk pengiringannya kepada Yesus. Jadi satu poin yang cukup penting ketika kita mengiring Yesus itu adalah kita harus menjaga hadirat Tuhan dimanapun kita berada dan di sepanjang waktu hidup kita, dengan segala hal yang kita keluarkan atau kita pikirkan, yang kita ucapkan, renungan hati, pikiran kita. Kita semua harus benar-benar di satu titik dikunci di dalam hadirat Tuhan. Kalau tidak, saudaraku, maka pengiringanmu dan pengiringanku akan Dia belum utuh. Kalau kita sering mendengar orang berkata begini, hidup adalah pilihan. Dan itu benar. Bahkan kita sendiri pun juga mengucapkannya, hidup itu adalah pilihan. Tetapi masalahnya adalah apa yang kita pilih. Kalau hari ini engkau berkata, aku memilih jodoh, aku memilih pekerjaan, aku memilih rumah, aku memilih pendidikan, pekerjaan dan semuanya, itu belum beresiko tinggi. Meskipun resikonya tinggi, tapi belum beresiko tinggi. Tetapi ketika engkau dan saya, saudaraku, memilih, pilihannya hanya satu, yaitu bagaimana aku menjadi anak Allah yang berstandar Allah itu sendiri. Itu baru pilihan yang semestinya dan sewajarnya dan seharusnya, dan itu beresiko tinggi sekali. Kenapa saya katakan beresiko tinggi? Seperti dalam ibadah pertama tadi saya katakan, kau akan ditinggalkan banyak orang. Kalau engkau mengiring Yesus, itu ada harganya yang harus dibayar, saudara. Kalau ikut Yesusmu cuma datang ke gereja setiap hari Minggu, memberikan persembahan, masukin perpuluhan, selesai, hari-hari hidup kau sembarangan, itu bukan mengiring Yesus. Tapi yang saya maksud di sini adalah bagaimana engkau hidup mematikan manusiamu, Stephen Lim harus dimatikan tiap hari sampai Kristus hidup di dalam pribadi Stephen Lim. Stephen Lim tidak boleh ada kepentingan, dimatikan sampai kepentingan Kristus, bendera Kristus itu naik dalam hidup Stephen Lim. Kadang kalau kita berpikir, saudaraku, ikut Tuhan itu tidak gampang. Karena memang Tuhan bukan orang gampangan, bukan pribadi gampangan, bukan pribadi murahan. Maka di awal saya katakan, hitung anggaranmu mengiring Yesus. Apakah normal bagi seorang Sadrak, Mesak, Abednego hidup sebagai anak-anak bangsawan, diistimewakan dari orang-orang buangan yang lain? Dia diizinkan melayani raja, tapi mereka tetap memilih di dalam integritas kehidupan imannya kepada Yahweh. Dia tidak makan-makan atau menajiskan dirinya dengan hidangan yang sudah dipersembahkan oleh raja. Apakah normal sementara orang bisa nyaman menikmati kehidupan
kalau menyembah patung yang dibangun Nebukadnezar di Lebadura itu. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego, dia memilih untuk tidak menyembahnya. Walaupun mereka diancam masuk ke dalam dapur api 7 kali lipat panasnya. Dan mereka diseret dan dimasukkan dalam dapur api itu. Di manakah Tuhan itu? Tuhan macam apa yang mereka sembah? Apakah normal seorang pribadi Yesus mati dan disalibkan, dihina, dilecehkan, diludahi? Dan seakan-akan Allah berkata, tidak ada satu kata pun yang keluar daripada Allah. Sampai Yesus berkata, Bapakku, Bapakku, jangan tinggalkan aku. Anda pernah merenungkan itu nggak, saudaraku? Sedangkan kekristenan hari ini begitu entengnya menganggap pribadi Tuhan itu. Kadang kalau sampai di titik-titik begini, saya kadang meratapi diri saya dan saya menangis. Berat ya ikut Tuhan. Coba Anda bayangkan, bagaimana dengan Paulus di PB? Dia mencontoh kehidupan Yesus. Paulus masih bisa menjadi seorang yang terhormat. Dia orang yang boleh saya katakan ternama di kaum ahli-ahli Taurat, saudaraku. Dia hebat. Dia orang ternama di Yahudi. Di Yudaisme dia itu orang hebat, saudaraku. Di tengah-tengah anggota Sanhedrin dia dihormati. Orang angkat topi dengan ilmunya. Dia pandai. Tetapi perjumpaan dia dengan Yesus membuat ia rela meninggalkan semuanya. Bahkan di dalam kesaksiannya di dalam Filipi 3 ayat 7-9 dia berkata, segala sesuatu yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang ku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Itu ucapan Paulus, saudaraku. Allah macam apa yang disembah Paulus? Dia keluar masuk penjara, dipasung, dihianati, ditusuk dari belakang ini dan itu dari pelayanannya. Allah diam. Di dalam sakitnya dia kambuh berkali-kali. Dia meronta dan berkata, bolehkah kau sembuhkan aku, Tuhan? Cukup kasih karuniaku bagimu, Paulus. 3 kali Paulus menghadap kepada Allah untuk minta kesembuhan. Dan 3 kali juga Allah menjawab, cukup kasih karuniaku bagimu, Paulus. Coba Anda bayangkan dari cerita ini semua, saudaraku. Bagaimana dengan kekristenan hari ini? Kalau kita pasung kekristenan hari ini, ditarik dengan tokoh-tokoh Alkitab yang ada, seakan-akan kita bisa berkata begini, semua yang ada itu kurang iman. Karena berimannya orang Kristen sekarang adalah ketika jawab doanya itu dijawab oleh Tuhan. Doanya dijawab oleh Tuhan, itu baru karakteristik beriman. Padahal belum tentu, saudara. Tuhan, jawaban doa dari apa yang menjadi pergumulan kita itu biarlah menjadi hak Tuhan secara utuh. Tuhan ingin engkau dan saya, saudaraku, mengiring dia tanpa tendensi apapun. Kalau hari ini engkau dan saya penuh dengan persoalan hidup, masalah hidup, kau dihantam ini dan itu, bukankah tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami hal yang sama? Bukankah engkau dan saya sedang diajak oleh Tuhan untuk, Tuhan boleh berkata begini, nak, kalau engkau berkata engkau orang yang percaya kepadaku, berikan kepercayaanmu utuh kepadaku. Seperti Abraham utuh memberikan kepercayaannya kepada Elohim, Musa utuh memberikan kepercayaan kepada Elohim, Paulus utuh, Sadrak, Mesak, Abednego utuh. Dia memberikan totalitas. Karena dia bisa berkata begini, I trust you. Tapi kita pandai untuk berkata, aku percaya kok. Tetapi ketika badai hidup, tantangan demi tantangan ketika engkau mengiring Tuhan,
seringkali tidak membawa dirimu sampai berani berkata begini. Keutuhan tokoh-tokoh yang kita lihat, yang tadi saya sampaikan saudaraku, keutuhannya adalah begini: percaya sampai bersedia mati. Yesus memberikan gambaran jelas. Aku percaya kepada kehendak Bapakku, aku percaya apa yang sudah Dia tuntun atas hidupku, bahkan sampai mati pun aku bersedia. Seharusnya kekristenanmu dan kekristenanku sampai di titik itu. Kematian yang diinginkan oleh Allah dalam hidupmu dan hidupku adalah kematian diri kita, kematian manusia lama kita, kematian harga diri kita, kematian ego diri kita. Karena mengiring Tuhan tidak cukup jadi orang Kristen. Banyak orang beragama Kristen tetapi tidak mengikut Yesus. Kalau hari ini engkau masih beragama Kristen dan belum mengiring Yesus, simptomnya jelas. Ketika engkau disakiti orang, engkau membalas, engkau belum mengikut Yesus. Karena Yesus tidak membalas. Amin. Yesus berkata apa? Ampuni mereka atas apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau hari ini kau mengaku pengikut Kristus tapi masih balas, berarti kau belum pengikut Kristus. Pengikut Kristus hanya menyenangkan perasaan Bapaknya, mengikuti kehendak Bapaknya, mengikuti segala jalan Bapaknya. Kalau hari ini kau punya kepentingan lain, seperti Kristus tidak punya kepentingan lain, kepentingannya punya Bapaknya. Dia kerjakan bagian hidupnya maksimal untuk Bapaknya. Kalau hari ini kau masih punya agenda lain, kau belum mengikut Kristus. Gereja ini kalau masih punya kepentingan lain, berarti bukan untuk Kristus. Tuhan harus hajar gereja ini. Maka dimulai dari saya, saudaraku. Hari ini, saudaraku, saya sampai ngomong kepada diri saya sendiri, suatu hari nanti Tuhan berkehendak lain pun atas gereja ini. Jiwa bertambah banyak. Tuhan, kau pegang ngomonganku. Aku sampai ngomong sama istri saya, gak boleh berubah. Cukup gelang murah dipakai selesai. Amin. Amin. Cukup. Saya sampai ngomong, saya punya mobil satu, mobil diesel itu. Lawong sekarang aja zaman Panther tahun 97 aja dikoleksi. Punya saya kan masih baru. Kita bisa pakai puluhan tahun ke depan, masih bisa. Tujuannya apa? Yang penting amin. Berani nggak engkau dan saya begitu? Matikan semuanya. Kita mau iring Yesus, fokusnya ke Tuhan, fokusnya ke langit baru, bumi baru. Kalau sibuk begitu terus, habis hidupmu. Tapi kalau memang berkebutuhan seperti Clarissa Dewi, ya nggak apa-apa. Kan harus nyanyi, harus bagus. Mosok mentampil bajunya podo terus, kan lucu. Bener nggak? Iya kan? Saya pun ya kalau ada murah oke. Tapi nggak terus-terusan. Iya enggak? Mosok 5 tahun, ini 8 tahun loh bajunya. Berarti ini 8 tahun, saudaraku. Masih bagus, pakai. Jadi saudaraku, mengiring Yesus itu harus mematikan dirimu. Harus mematikan keinginanmu. Harus mematikan semua hasrat jiwamu. Karena kalau tidak, saudaraku, engkau tidak akan pernah bisa mengikuti jejaknya. Kenapa? Karena harga yang harus dibayar setiap orang adalah segenap hidupnya. Tidak bisa kau berkata, aku berikan ini Tuhan, tapi ini jangan. No, semua harus kau berikan. Kalau tidak, saudaraku, engkau hanya mengaku-ngaku menjadi anak Allah. Karena kalau orang berani mengaku, aku anak Allah, kau harus bertumbuh seperti Kristus. Sehingga kodratnya bukan lagi kodrat dosa, bukan kodrat dunia, bukan kodrat keinginan diri, tetapi kodrat ilahi yang mematikan segala hal. Sampai kau bisa berkata, aku bukan lagi hidup untuk diriku lagi, tetapi hidupku untuk Kristus. Dan bayarannya segenap hidup. Ingat saudaraku, kesempatan hidupmu cuma sekali. Jadi setiap apapun yang sedang kau pilih dalam hidupmu hari ini, itu menentukan masa depan. Saya sampai berkata begini, saya kalau khotbah begini saudaraku,
Kadang teks ini tidak full saya bacakan, meskipun saya sudah persiapkan. Saya akan ngomong sendiri. Tetapi apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda itu saya selalu ngomongnya, bagaimana engkau menemukan jodoh. Karena jodoh itu adalah part dari bagian dari keselamatanmu, saudaraku. Kalau kau salah memilih jodoh, pasti kau tidak akan mengenyam kekekalan sejati. Makanya saya kenapa selalu ngomel sama anak perempuan kalau dia insecure dengan waktu usianya. Itu saya terus ngomel. Bahkan kepada tim saya pun saya ngomel, kan ada cewek juga. Saya ngomel terus. Sama Theo aja saya ngomel kok, laki padahal dia. Kenapa engkau tidak menghargai dirimu dan kesempatanmu dan kau menikmati dengan Tuhanmu? Kalau gini loh saudaraku, saya sampai memberikan gambaran begini. Usianya sudah mulai, bahasa Jawanya merepek. Merepek itu ya. Merepek itu tahu enggak merepek? Mepet. Deadline. Ini kalau ini kan masih usia 17 jual mahal, masih jual mahal 18. Larang rak karuan, diparani, ditolak-tolak, HP direject gitu kan. Kan masih muda, ya. Kalau sudah 25 mulai rodok sel-sel siti, 27, 28, 29, 30 obra tuh di gudang. Bener gak saudaraku? Sering kali kan begitu. Wes yo, siapa yang gelem, ayo, siapa yang gelem? Yo, bahkan sampai menawarkan diri, siapa yang mau sama saya? Dian, saudaraku, aku saja lihat, ini bahaya. Maksud saya begini loh, hargai dirimu. Kalau tidak menikah memang ada yang salah. Halo? Orang tua di sini harus sadar kebenaran ini. Jangan brosokkan anakmu ke dalam sebuah jurang pernikahan yang akhirnya membuat anakmu menderita. Lu tapi izin to pastor anakku itu, apa anakku lanang ora kawin iki piye engko diomongi wong. Loh. Kenapa? Why? Kalau anakmu dengan sendiri dia bisa bertuhan dengan baik, dia bisa menghidupi dirinya dengan baik, dia bisa enjoy life-nya, dia bisa fokus, why not? Hargai dirimu, confidence dengan dirimu, kasih value sama dirimu. Jadi kamu itu jangan jual murah. Paham? Noni, paham? Nyonyo, paham? Hiduplah yang benar. Be confidence. Tidak menikah tidak salah. Kenapa? Karena kau tidak bisa mengiring Tuhan dan kau tidak bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan kalau pasanganmu salah. Dan itu tantangan terbesar. Loh, pastor, tapi orang-orang sekitarku, mamiku begini, papiku begini. Kasih pengertian mami papimu. Yang menjalani hidup itu kamu, bukan papi mamimu. Jadi begini, Tuhan mau berkata begini, kalau kamu tidak melepaskan segala milikmu, kamu tidak bisa jadi muridku. Jadi cara hidupmu yang dulu dirubah. Itu bayar harga, yes. Karena berkhianat kepada dirimu itu bayarannya. Dimatikan, disayat dagingmu, dibakar jadi ukupan. Disayat lagi dagingmu, dibakar jadi ukupan. Disayat lagi jadi... Itu tiap hari Tuhan mencium bau ukupan dari hidupmu. Di situ Tuhan akan menandai engkau, ini anak hebat ini. Masih muda aja bisa begini. Yang masih suka nakal, ya, nonton film tidak benar, rokok ini ya. Ini saya tidak bisa ngomong cut sekarang, enggak. Tapi gini saudaraku, setiap kali kamu mau ngisep, kamu ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau berjuang. Hari ini masih baru ngomong berjuang, cik isep ya wis. Roh Kudus di samping, ya wis rapopo. Sesok lagi, Tuhan aku mau berjuang kedua kali. Kau mulai katakan, aduh udah deh. Aduh tapi gak tahan kok Tuhan. Ya wis, kedua. Sesok lagi, aduh
tutupi. Pergi. Wah, tutupan kasur. Wah, permen. Monggo. Tapi Tuhan menghargai perjuanganmu. Jangan dengerin setan, gagal no. Gagal. Jangan, tapi kau pikirkan begini. Tuhan itu maha kasih, saudaraku. Dia sedang menunggu. Nak, ayo nak, bisa nak. Gagal, oke, gak apa-apa. Besok lagi. Ayo berjuang. Sampai di titik. No. Bisa? Berjuanglah. Saya juga begitu. Makanya kenapa saya ngomong begini? Supaya kalian mengerti. Anggarannya mahal ikut Tuhan. Itu baru hal kecil ngerokok. Berantem, baru hal kecil. Jengkel sama orang, baru hal kecil. Nanti bayarannya sampai nyawamu. Terus akan naik kelas. Harga diri dihabisin, kesempatan dihabisin, nama baik dihabisin, terus diajar, naik level, sampai di titik mentok nyawa. Paulus sampai di titik itu. Gak usah sibuk memberi persembahan, dikembalikan Tuhan. Kamu gak ngasih apa-apa pun, Tuhan tetap sayang memberikan berkat atas dirimu. Amin. Jadi gak usah sibuk sama itu. Tapi sibuklah bagaimana engkau mencintai Tuhan. Ketika orang mencintai Tuhan, dia akan mencintai pekerjaan Tuhan juga di sini. Saya tidak mau fokus ke situ, saudaraku. Saya lebih membetulkan konslet-konslet yang sudah ada. Konsleting program, tak restart ulang. Mencintai Tuhan ditarik dari starting awalmu. Sampai kau benar sadar bahwa tujuan hidupku hari-hari adalah mengiring Tuhan, mempersiapkan hidupku menjadi mempelai Kristus yang tidak selingkuh dengan dunia ini. Karena kalau orang masih selingkuh dengan dunia ini, engkau tidak akan pernah bisa menjadi history maker seperti tokoh-tokoh yang tadi saya sampaikan, saudaraku. Banyak alasan yang bisa kita utarakan, saudaraku. Tetapi kita lihat orang yang benar-benar memperkarakan hari hidupnya, orang yang benar-benar mencintai Tuhannya dan membangun hari-hari hidupnya, sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka hidupnya akan hidup. Hidupnya akan hidup meskipun dunia berkata, ini orang, tapi percayalah saudaraku, hidupmu akan hidup. Tetapi orang yang hari-hari ini tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hari hidupnya akan lumpuh suatu hari nanti. Saya sebagai hamba Tuhan pun sama. Kalau saya tidak mencari Tuhan setiap hari, saya lumpuh, saudaraku. Tidak ada urapan di dalam setiap pemberitaan firman. Tetapi kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup di dalam doa, maka getar doanya, apapun yang dia sentuh, itu pasti ada urapan Tuhan di dalamnya. Jadi saudaraku, jangan menyesal. Allah itu hidup. Kau sedang mengiring Allah yang hidup. Kau harus yakin dan kau harus merasa betapa Bapa itu sedang menarik semua malaikat-malaikatnya hadir ikut turun menemani kita menyembah Dia di dalam hari-hari hidup. Amin, saudaraku. Amin. Tapi kalau engkau mau seperti itu, bayarannya normal is not enough. Bayarannya segenap hidupmu. Karena sesuatu yang normal tidak akan menggetarkan hati Bapa. Hari ini engkau dan saya dipaksa oleh kebenaran ini untuk menghidupkan yang dunia katakan tidak normal. Kau hidupi, kau lakukan untuk pengiringanmu akan Tuhan sampai di titik klimaks. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, saudaraku.